Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadrat ilahi Allah Rabbul Ghafur. Dialah yang maha pengasih dan tak pernah pilih kasih. Dialah yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Dialah yang maha pemurah, yang murahnya melimpah ruah. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, tidak ketinggalan umat yang senantiasa turut atas tuntunannya. Mudah-mudahan termasuk kita semua di dalamnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas karunia dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua dipertemukan oleh Allah di majlis ini penuh dengan harap. Pertemuan ini senantiasa diiringi dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa Allah kumpulkan dari dunia hingga akhirat, dan yang lebih-lebih kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah dipardukan atau telah diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat ayat ini, yang pertama adalah yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Enggak dipanggil tuh orang Islam, orang beriman. Kadang-kadang orang Islam juga gak beriman. Jadi puasa hanya wajib kepada orang yang beriman. Jadi jangan kaget, ada orang umat Islam gak puasa, biarin aja. Kenapa? Gak iman dia. Makanya kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang nggak beriman mah ya nggak wahai lah, nggak diajak, dia mah biarin aja. Jadi hanya orang-orang beriman lah yang diwajibkan berpuasa. Silahkan semua orang-orang yang beriman untuk menjalankan puasa. Dan puasa ini bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Kenapa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi kalau kita lihat riwayatnya puasa, ini min qablikum, sebelum kamu, ada makna qorib dan ada makna ba'id. Nah, makna qorib adalah makna yang paling dekat, yang terdekat. Contoh, sebelum kita berpuasa, maka orang tua kita lah lebih duluan puasa. Bapak dan ibu kita lebih duluan berpuasa kepada kita. Waktu kita kecil, ya orang tua kita mah ya sudah tua, sudah wajib dia puasa. Sebelum bapak dan ibu kita berpuasa, maka nenek kakek kita lah yang berpuasa lebih dulu. Sebelum nenek kakek kita berpuasa, maka uyut-uyut kita lah yang berpuasa terlebih dulu. Nah, terus sampai kepada min qablikum, sebelum umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali berpuasa siapa? Coba
Siapa orang yang pertama kali berpuasa? Yaitu ya orang yang pertama. Siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam. Dalam sebuah riwayat ketika Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, maka dia mukanya itu, badannya itu gosong. Tahu gak gosong? Agak cakep orang yang gosong mah. Renghek. Nah, bahasa Inggris sama bangsa Prancis sama renghek. Perapatan Ciamis. Renghek. Tutung. Nah, asalnya kan tutung. Nah itu. Dia itu gosong tubuhnya. Maka pertama kali kepada Nabi Adam diperintahkan Nabi Adam berpuasa selama 3 hari. Ini awalnya puasa. Setelah Nabi Allah Adam berpuasa 3 hari, 1 hari pertama, maka hilanglah sepertiga kehitamannya Nabi Adam alaihissalam itu. Wah, ini ada perubahan nih. Kita kan selalu melihat sebuah perubahan. Dia tambah khusyuk. Puasa lagi yang kedua hari, tambah terang. Wah ini. Begitu selesai 3 hari, Nabi Adam kembali dalam keadaan tubuh ketika dia di surga. Itulah orang yang berpuasa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, katamat min qablikum. Orang-orang Yahudi dulu berpuasa, puasanya kagak nanggung 40 hari. Coba 40 hari tuh puasanya. Dengan berjalannya waktu hilang sampai sekarang, gak ada lagi. Ada lagi puasa Nabi Daud. Lebih hebat, 6 bulan. Makanya sampai sekarang sunnah untuk puasa Nabi Daud. Hari Senin dia puasa, Selasanya enggak, Rebo puasa, Kemisnya enggak, Jumat puasa, Sabtunya enggak. Terus aja selama 1 tahun. Berarti kalau 1 tahun itu ada 12 bulan, selama 6 bulan lah berpuasa. Kita mah jangankan 6 bulan, 1 bulan aja udah seset ya. Yang dihitung bukan puasanya, lebarannya. Wah, udah 3 hari lebaran, baru 3 hari puasa. Lebaran berapa hari lagi ya? Yang dihitung lebarannya, orang puasa baru 3 hari. Lemes kita kalau puasa tuh. Padahal kata Nabi, kalau seandainya umat Islam ini tahu, orang-orang beriman ini tahu apa agungnya di Ramadan itu, maka semua orang akan berdoa bahwa setiap bulan itu pingin dijadikan Ramadan. Kira-kira kalau kita berdoa kayak begitu sanggup nggak? Nah kalau semuanya bulan jadi Ramadan, 12 bulan, Ramadannya 12 bulan, kayaknya sih nggak ada yang puasa. Apalagi kita kan puasa aja umumnya berapa hari? Ada yang puasanya 3 hari, ada yang puasa badannya ke atas tapi dia kakinya kan, kakinya doang yang puasa, badannya mah kagak. Wow, kalau kakinya mah kelihatan, badannya kagak kelihatan. Banyak kan tuh ya kakinya. Biasa puasa cuma 3 hari doang gitu kan, udah 3 hari mulai itu. Ketika dia ketemu aja sama orang mau puasa, ada orang nih ngerokok nih. Ini cerita di mobil angkot, saya pernah ngalamin begini di mobil angkot. Maaf Pak, saya nggak puasa. Lah, saya bilang ngapain bilang ke saya nggak nyuruh puasa kok. Mau puasa mau nggak ketahuan. Orang yang tidak puasa berarti tidak beriman, begitu aja. Apa susahnya sih? Nggak usah dipaksain. Jadi puasa hanya wajib kepada orang yang beriman. Yang nggak beriman, ya nggak wajib puasa. Kalau seandainya kita merasa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Quran, maka diwajibkan kita untuk berpuasa. Ya kalau enggak merasa beriman, ya monggo silahkan. Mau puasa mau enggak juga terserah. Ya tapi punya pikiran, udah kagak puasa lagi, gak punya akhlak, ya kan? Iya, orang yang puasa enak banget dengan tanpa dosanya. Maaf ya saya nggak puasa katanya. Jadi dia pengen gimana gitu perasaan. Nah, puasa itu ujungnya adalah la'alakum tatakun, la'ala agar supaya, ya mudah-mudahan barangkali setelah kita berpuasa menjadi orang yang jadi enggak jaminan orang yang berpuasa menjadi orang yang bertakwa. Kata orang yang enggak puasa, Allah dalam Quran juga agar supaya barangkali kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang puasa aja belum tentu bertakwa. Dikir jawab, yang puasa aja lo belum tentu takwa, apalagi lo kagak puasa, lebih parah, ya kan? Baru agar supaya, maka puasa itu akan mengantarkan seseorang menjadi seorang muttaqin. Muttaqin itu orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Al-imtithalul
awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah takwa. Takwa. Berapa hurufnya tuh? 1 ta, 2 kaf, 3 waw, 4 ya. Ya. Takwa, taknya diambil dari kata tawadhu, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya apa sih? Kita bisa apa sih? Orang Jawaan aja orang hebat, jangan hebat. Baru sakit gigi aja, ilaha illallah. Merasakan kan? Udah pernah merasa sakit ini belum? Belum. Saya udah ngerasain. Kagak enaknya minta ampun. Makanan apa aja cuma dilihat doang, yang ada cuma pingin makan, tapi gimana? Jadi itulah tawadhu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diri kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Dan memang itulah hakikatnya manusia, la haula wala quwata illa billahil aliyadzim. Itu tawadhu, masa rendah diri. Yang kedua, qaf. Qaf itu kan namanya qanaah. Qanaah itu apa? Kalau kita apa adanya, mensyukuri apa yang ada. Jadi kalau mau bersyukur jangan nunggu kaya dulu. Saya mau bersyukur kalau saya sudah jadi kaya, kalau sudah punya banyak duit. Kadang-kadang orang kalau lagi susah ingin bersyukur, tapi setelah dia senang lupa. Contoh, seseorang di zaman Nabi ada namanya sahabat, kalau tidak salah namanya Sa'labah. Sa'labah itu orang yang paling hebat, bagus ibadahnya. Sholatnya rajin. Tapi sayang, Sa'labah itu kalau sholat berjamaah sama Rasul, dia jarang ikut wirid bareng, zikir bareng. Jadi begitu sholat, tiba-tiba assalamualaikum, kabur. Habis sholat, kaburnya agak mirip dengan kita nih. Tapi mungkin persoalannya beda ya, agak mirip. Kita juga begitu kan, assalamualaikum, assalamualaikum begitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin ya robbal alamin, robbana atina, sambil ngelipat mukena tuh robbana atina di dunia hasanah itu. Kadang-kadang sambil bergerak tuh, baru robbana udah bergerak kita jalan. Nah, Sa'labah tuh begitu, saking usahanya. Satu saat itu kepada Rasulullah, Sa'labah, kenapa kamu terburu-buru sholat, nggak berzikir dulu? Sa'labah dibilang, ya Rasulullah, bagaimana saya mau berzikir? Pakaian yang saya miliki ini, yang saya pakai ini, ditunggu istri saya untuk melakukan sholat. Hebat gitu. Saking miskinnya, bayangin aja coba. Baju cuma satu, istrinya mau sholat nunggu pakaian yang ini pakai. Kalau kita apa? Ada nggak yang begitu? Kalau ada yang begitu mah kelewatan ya. Tahun 2021 masih baju cuma satu. Yang ada kita bingung pakai baju. Apalagi mau kondangan coba kan. Maaf, ibu-ibu cuma satu ya, jadi paksa ya, ibu-ibu nih, paksa nih kan, kita mau undangan tuh, ambil baju yang ini, salah, taruh lagi, ambil, sampai ada 5 baju numpuk di atas tempat tidur itu, bingung, saking banyaknya. Coba kalau kita cuma 2 punya bajunya, nggak usah bingung kan, kalau yang coklat ya biru, pokoknya, lah ini, minta ampun ya Allah, tapi sayang baju satu lemari mau kena cuma 2. Itu pun yang satu bawa nikah dulu, mas kawin, masih ada. Udah buluk gitu namanya. Makanya kalau kita Allahu Akbar, perpet kita udah pada bunyi itu. Nah, kita kebanyakan kan kalau untuk ibadah. Nah, Sa'labah seperti itu. Akhirnya dia minta didoakan pada Rasul, minta menjadi orang kaya. Kata Rasul, jangan. Tetap aja sekali. Akhirnya Sa'labah itu dikasih seekor kambing. Yang namanya kambing kan beranak, makin banyak. Pertama Sa'labah akhirnya karena ngurusin kambing dia harus gembala, akhirnya dia udah jarang ikut berjamaah lagi. Nah, udah mulai nih. Itulah. Lama Sa'labah udah kelihatan berjamaah, cuman kelihatan hari Jumat. Makin lama makin banyak, pada akhirnya Jumat pun Sa'labah itu menghilang, hanya ketemu di Idul Fitri. Coba bayangin. Suatu saat maka Rasulullah nyuruh sahabatnya untuk menanyakan Sa'labah itu, meminta daripada zakatnya. Karena dalam Islam ketika punya kambing 40 sampai 120 ekor harus wajib
zakat, ditanya kagak ngasih. Kalau bahasa kita mau begini ya, ente emang minta zakat. Aneh dulu, susah ngerasain. Sekarang udah kaya, enak aja main zakat-zakatan katanya. Pada akhirnya Rasul menyampaikan bahwa celaka ini sahabat. Nah kayak kita nih, kalau kita lihat dingin bikin masjid, ada yang bikin masjid tuh. Kalau gua kaya sih, ntar gua kasih tuh sumbang tuh. Bikin madrasah, wah ini kalau bikin pondok, wah ini. Kalau saya ada, karena keadaan kita belum ada, akhirnya ya nyumbang cuma ngomong doang. Tapi ketika kita sudah kaya, itu belum tentu. Makanya, qanaah, bersyukurlah, manfaatkan segala sesuatu yang ada pada hari ini. Ya kita udah alhamdulillah ya badan sehat, ya walaupun duit kurang gitu kan, kumpulin lah karena corona, itu udah nggak aneh, itu udah penyakit umum itu mah. Yang penting jangan mengurangi rasa syukur, itu aja. Itulah orang yang bertakwa itu selalu mensyukuri apa yang dia miliki hari ini. Maka ketika urusan dunia, maka lihatlah kita ke bawah, tapi ketika kebaikan, maka lihatlah kita ke atas. Kalau kita akan kebalik, kalau giliran dunia ke atas gitu. Coba kalau kita punya mobil kayak begini, coba kalau kita kayak begini, kalau agak begini, ujung-ujungnya nggak kesampaian, gila iya, ya kan? Nah, tapi ketika nanti orang beramal, wah pantas aja dia mah katanya, itu pantas aja dia mah katanya, cuman bilang pantas aja. Tetapi pada saat inilah kita seorang orang yang berqanaah itu, yang menuju seorang mutakin itu, bersyukurlah apa yang kita miliki pada hari ini. Takwa, tawadu, koknya qanaah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Wow. Wow itu adalah wow nih. Huruf wow itu adalah waro. Waro itu artinya teliti, hati-hati. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam perkataan, hati-hati dalam makanan. Segala sesuatu itu dipertimbangkan sebab dan akibatnya. Kalau begini, akibatnya akan begini. Kalau begini, akibatnya akan begitu. Jadi semua perbuatan penuh dengan sebuah pertimbangan, baik di dunia dan di akhirat. Melakukan sesuatu di dunia, ingat di akhirat akan seperti apa. Hidup tidak akan selama-lamanya. Pasti setelah hidup ada kematian, setelah dunia ada akhirat. Setelah kita duduk di sini pasti di depan ada kuburan. Tuh rumah masa depan. Makanya kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, kenapa kamu ini ingkar billahi kepada Allah, wa kuntum, sementara kamu itu asalnya tidak ada, kemudian kamu ada, kemudian kamu ditidakadakan lagi. Hidup asal tidak ada, kemudian dihidupkan, setelah hidup dimatikan, setelah mati kita akan kembali yang tidak akan pernah pulang. Ya di dunia mah paling banter berapa tahun? Ya di sini mungkin bagi praja doang yang sudah lama hidup. Nah, kita mah belum. Nah, paling berapa tahun lagi? Ki sekarang berapa Ki? 5 berapa? 66. Bentar lagi. Sebenarnya udah dapat bonus dia, cuman tak berapa tahun bonusnya nanti kan. Nah, ya mudah-mudahan masih panjang umur dalam keadaan sehat ya. Kata Nabi apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia yang umurnya panjang dan amalnya baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia man tala umruh, panjang umurnya, wasa amalu, buruk amalnya. Udah panjang umur, kelakuannya kagak beres. Tapi biasanya orang yang kagak beres suka panjang-panjang umurnya. Nah, ya kan, yang bander-bander tuh, yang sholat kagak, puasa kagak, tapi umurnya panjang dan sehat lagi. Ini mah udah rajin sholat, rajin dzikir, sakit mulu kerjaannya. Ya begitulah namanya. Oh enggak, begitulah kehidupan. Jadi kita hendaklah ketika kita warok harus teliti apapun yang kita lakukan. Makanya
Kalau masalah harta aja, min aina tasabahu wa mimma anfaqahu. Dari mana kau dapatkan dan dikemanakan kau belanjakan. Umur kita nih, yang kata Kipraja baru berapa tadi? 65 lah. Nggak 65 nih, wah udah dapat bonus. Dia nih 65 berarti udah dapat bonus 2 tahun. Nah kita mah belum tentu dapat bonus, tapi mudah-mudahan aja dapat bonus. Kalau patokan Rasulullah kan cuman 63. Ini mah alhamdulillah kadang-kadang kita mah 40 udah mulai itu kader, 50 stroke, 57 balik udah. Kipraja alhamdulillah udah 65 dalam keadaan sehat walafiat. Ini merasa inilah sepuh kita ini kan ya alhamdulillah nih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan masih ketemu dengan Ramadan Ki. Kita semua masih bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Makanya mudah-mudahanlah kita hati-hati dan teliti bahwa setelah dunia akan ada akhirat. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, bagaimanapun cara melangkah kita, semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ya khafu, senantiasa orang takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takut? Ya, di dunia ini sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, pada suatu saat nanti dia akan mati. Setelah mati apa yang akan dibawa? Makanya kata Nabi ada peringatan, yatsba'ul mayit thalathun. Ketika manusia mati menjadi seorang mayit, namanya udah ganti, udah pindah gelar. Yang dulu profesor, doktor apa, ujungnya pangkat terakhir adalah jenazah. Sama, mau yang kaya, mau yang miskin, laki-laki, perempuan, tetap aja jadi jenazah ujung-ujungnya. Setelah itu apa? Yang kita bawa, kata Nabi, yatsba'ul mayit thalathun. Maka mayit itu cuma membuat 3. Pertama, diikutin oleh mayit itu ahluhu, ahli keluarganya, wa maluhu, dan harta kekayaannya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji, maka balik. Maka jadi Islami balik 2. Maluhu, kemudian wa ahluhu, keluarga dan hartanya balik. Misalkan seorang jenazah nih, mobilnya ada 17. Jangan nanggung-nanggung kalau ngelamun. 17 nih. Ketika dia meninggal, diantar semua mobilnya konvoy. Anaknya, cucunya, mantunya, tetangganya bawa mobil semua, nganter ke kuburan. Habis sampai kuburan balik ke tuh. Balik kagak selama-lamanya tuh diparkir di kuburan. Ditungguin nggak? Pulang. Keluarganya pulang. Kalau istri yang meninggal, suaminya ganteng, balik. Kalau begitu istrinya yang cantik banget dicintainya setengah mati, cuma setengah, nggak ada sampai 1 mati. Begitu mati mah, mati udah selesai, pisahkan. Istrinya di kubur, lakinya mah kawin lagi. Makanya pantas cinta setengah mati. Nggak ada cinta sampai mati, bohong lah. Tinggalin kan. Tapi wayab wahidun, maka tetap kekalah 1. Apa? Amaluhu, amalnya. Sarruhu au khairuhu, baik atau buruk, buruk atau baik. Kalau baik dia akan selamat, tapi kalau buruk celakalah dia. Kita bayangin coba rumah kita sekarang nih 3 lantai. Yang pertama di bawah, kalau di kampung 3 lantai rata-rata ya. Yang pertama di bawah ayam, yang kedua manusia, yang ketiga tikus. Atas kan itu kan rumah 3 lantai itu. Tapi begitu kita selesai ditinggalkan rumah 3 lantai itu, masuklah ke kuburan. Di situ mah ada anaknya, ada cucunya, ada mantunya, ada pembantunya, ada kucingnya, ada ayamnya, ada tikusnya. Begitu masuk kubur sendirian. Coba minta tolong sama siapa? Jangan kali bicara kubur ya. Ini sekarang nih kita kecil-kecil di rumah nih. Udah biasa kan terang begini nih, kalau zaman dulu udah gak aneh. Gelap, sekarang kan aneh kalau gelap. Mati aja lampu, kita diam di kamar coba, gelap coba, rasanya gimana? Pengap. Teriak-teriak, mana lampu, teriak-teriak kan. Padahal di rumah suaminya ada, istrinya ada, anaknya ada, bahkan mantunya kumpul semua, 3 lagi mantunya kumpul. Bingung, teriak-teriak di situ, kayak orang ketakutan. Baru mati lampu, cuma 10 menit, udah kedor, nyalain lilin, nyari sana, nyari sini, senter segala macam, dicari. Itu cuma 10 menit, nggak kebayang. Kita dikubur. Udah pernah lihat kubur nggak? Kuburan, ya kan? Lihat kuburan. Kan rumah masa depan tipe 21 itu, panjangnya 2 meter,
lebarnya 1 meter, itu tipe 21. Itulah pada akhirnya masuk pada tipe 2. Itu baru tipenya doang, isinya berapa? Paling cuma segini nih. Udah begitu, nggak tanggung-tanggung ditutupin pakai papan. Di rumah mah cuma pakai gorden doang, masih kaca dibuka aja masih pengap kan. Ini pakai papan. Coba itu enggak, diuruk lagi, diinjak-injak lagi, terus sama gitu. Udah begitu baru talqin. Mayit katanya, kalau datang kepada kamu 2 malaikat munkar nakir namanya, kamu jangan kaget, ya, kamu jangan takut. Dia makhluk Allah. Apabila kamu ditanya, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka wa tanya tuh 5 pertanyaan tuh. Jawab katanya. Kaulin pasin dengan ucapan yang cakep, yang fasih. Allahu Rabbi. Kira-kira terus jawab nggak? Kira-kira coba sendirian di situ mau teriak kemana dalam keadaan pengap terus juga hidupnya lama nggak di situ? Lama. Suami nggak ada, begitu anak kagak ada, harta benda ditinggalin semua. Aduh, baju yang asalnya 2 lemari yang dibawa cuman kain kapan doang. Nah, kebayang, makanya kata Nabi, cukuplah kematian merupakan sebuah nasihat bagi kita. Pada akhirnya akan seperti itu. Nah, oleh karena itu, takutlah kita kepada Allah bahwa setelah dunia akan ada akhirat, setelah hidup akan ada sebuah kematian. Bahwa ingat, barang siapa yang amalnya baik, maka akan baik pula di kuburan nanti, dan barang siapa yang amalnya buruk, maka akan buruk pula. Itulah. Nah, untuk menyelamatkan itu, maka salah satu jembatannya kita adalah beribadah kepada Allah melalui pintu Ramadan. Makanya diawali kata Nabi, man fariha bijahati Ramadan, barang siapa yang merasa gembira, bahagia dan senang dengan datangnya Ramadan, maka haramallahu jasadahu niron. Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Nih kira-kira kalau tanya, gembira nggak datangnya Ramadan? Ya puasa lagi. Nah tuh kan, kira-kira seneng nggak? Jujur. Nah, Jujur. Kira-kira kita seneng nggak datangnya Ramadan? Ya terawih lagi nih. Perasaan baru kemarin aja puasa katanya. Biasanya tuh senangnya Ramadan tuh di awal doang, itu pun sudah susah. Apalagi sekarang nih menjelang berjalan terus itu puasa ujung-ujungnya. Ini udah cepet amat ya, pas mau lebaran lagi. Bukan tambah senang malah tambah bingung. Mikirin baju anak. Nah, mikirin baju anaknya, mikirin THR, mikirin mertua segala macam tuh udah kalang kabut, maka puasanya udah kagak jelas itu. Mana sekarang nggak boleh pulang kampung lagi. Udah. Udah komplikasi dengan penyakit itu Ramadan tuh. Tapi bagi orang-orang yang beriman enggak seperti itu ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Selain kita puasa di Ramadan itu, maka ada yang paling besar. Selain puasa itu, maka Ramadan adalah saatnya, waktunya kita mendapatkan mukjizat dari Allah, yaitu turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Maka Al-Quran adalah diturunkan pada bulan Ramadan. Makanya bersahabatlah dengan Quran. Yang kemarin Qurannya lupa naruhnya, tolong dicari ya. Kadang-kadang kan ada musimnya, kalau kita musim duren di mana-mana kan, musim mangga di mana-mana. Nah, sekarang nih mau Ramadan kan musim Al-Quran tuh kalau Ramadan. Yang nggak punya yang rusak aja, padahal udah nggak jelas lihat udah setahun tuh itu. Kita kan tamat baca Quran 1 bulan cuma di Ramadan doang. Itu juga doanya Allah paksakan. Baca aja kan. Begitu habis Ramadan selesai, begitu udah tamat surat Anas, dia ngomong dalam hatinya, istirahatlah kau Al-Quran di sini ya katanya. Ntar tahun depan kita ketemu lagi. Nah, musim kan, apalagi sekarang makan banyak tadarus online itu kan, ibu-ibu harus sibuk aja tuh, harus di rumah. Ya musimnya baca Al-Quran, yang mudah-mudahan kita bisa bertadarus membaca Al-Quran sehingga kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin hanya inilah
Ini mah bukan ceramah, ini mah cuma ngobrol doang yang mudah ada manfaatnya sehingga kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ma aqulu lakum wa fa'idamrillah. Innallaha basirun. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.